sudah menyebut nama di pas preskon aku, cuma namanya adalah nama samaran adalah Rosalino kan ya. Tapi itu kenapa aku berbuat begitu? Karena aku mau dia adalah muncul dulu, baru aku bisa berstatement gitu. Karena menurut aku adalah kode etik is number one. Berarti Kak Ayu juga udah tahu ya bahwa itu orangnya. Yeah, of course. I'm going to that place. Aku ke tempat dia, aku wawancara dia. Of course semua yang aku jabarkan ke kalian semua itu adalah bukti tanpa adanya Fata Morgana. Jadi mau sebelah ngomong apapun, I don't fucking care. I don't care. Yang jelas adalah aku tegak lurus membela kebenaran itu aja. Kak, kan sebelumnya juga kan si pengacaranya ini menyebut kalau dia pernah ada pertemuan juga, kalau dia gimana nih akuin dong ini anak lo gitu-gitu, sekarang nggak ngakuin gitu Kak, gimana sih itu Kak? Yang mana ngakuin yang mana? Lisanya tidak mau lagi menyebut itu bahwa ayahnya gitu. Ya itu kan terserah pihak kuasa hukum. Mohon maaf, aku mengurangi rasa hormatku untuk kuasa hukumnya Mbak LM. Mau mengakui atau tidak mengakui, semuanya itu kan akan terbukti dengan adanya tes DNA. Tes DNA mungkin akan dilakukan di pengadilan. Bahwasannya upaya hukumnya sudah terjadi dari 11 April. Sebenarnya aku sudah diam-diam saja. Aku tidak mau berbicara apa-apa. Dan besok aku mau ke Barreskrim menjadi saksi kunci, ya. Jadi kayak, oh my god, I was like, kayak, oh my, gue tuh juga nggak cuman gini-gini doang hidup gue, kayak banyak banget hidup aku yang harus aku lalui. Cuman maksudku adalah membela kebenaran is more important ya. Kayak menurut aku kebohongan itu sepandai-pandai tupai melompat akan terjatuh juga. Kak, besok diperiksa sebagai saksi dari laporannya Pak RK untuk Mbak LM. Iya, aku adalah saksi kunci. Jam berapa mungkin Kak di Barreskrim? Jam 11 sudah di sana. Silakan kalian semua datang sebelum jam 9. Terima kasih. Kak, mungkin dikasih suratnya itu kapan Kak? Dikasih surat untuk menjadi saksi? Mohon maaf ya, semuanya baju aku kurang bahan karena aku lagi show. Aku punya pekerjaan lain, mau coba model. Jadi maaf ya, hampura gitu. Pada akhirnya kan gini, pada akhirnya kan semua ucapan terbukti ya. Ya, Tadinya kan dinyinyirin sebelah sana. nggak apa-apa. Dinyinyirin nggak apa-apa. Nah, Dihujat nggak apa-apa. Yang penting aku tegak lurus on the track. Semua pada bukti dan fakta itu aja. Aku selalu aku tuh orangnya kritis. Setiap orang yang ngobrol sama aku pasti aku akan bertanya, apa motivasimu? Apa tujuanmu untuk mengungkap ini gitu. Jadi kayak kenapa gitu. Jadi aku gali oke. And aku dapat jawaban. Ternyata ya begitulah adanya. Mohon maaf untuk pihak LM, kami mengenai hormat dan juga penguasa hukumnya. Jadi di sini saya cuma membela apa yang menurut saya benar, itu aja itu ya. Jadi saya tidak menyerang siapapun. Di sini silakan kalian nilai sendiri. Saya adalah manusia yang penuh dosa di masa lalu, tapi saya berhak untuk mempunyai masa depan. Masa yang cemerlang, amin. Nah, mungkin ini kabari dari Revelino sendiri juga akan menjadi saksi dari Pak RK sendiri. Ya. Gimana nih kamu? Tapi kan karena adanya kendala mungkin kesalahan dan lain hal yang tidak bisa saya sebutkan, tapi dia pasti akan menjadi saksi. Mungkin siapa aja sih Kak yang Kakak tahu saksinya nanti Selain selain Kakak, Kakak sama Ada Revelino? mungkin 4 orang ya. Dan itu adalah teman dekat dari LM sendiri yang tiba-tiba menghubungi saya gitu. Jadi mungkin Mbak LM mohon introspeksi diri jikalau Anda memang merasa bersalah, minta maaf lah. Saya tahu ini sudah telat, tapi minta maaf itu bukan berarti kamu hina, tapi itu adalah sebuah kehormatan bahwasanya kamu mengakui sebuah kesalahan. Tapi kan benar nggak sih Kak Revelino itu sempat mau menikahi LM? Sempat Ya, mau tapi bertanggung ditolak jawab. oleh ibunya ya. Yang saya dapat kabar begitu, cuman
saya nggak tahu paham persis, cuman saya mendengar dari yang saya sebut Rosalino, yang Samara, tapi udah terdengar satunya adalah Revalino. Ya jadi ya udah, jadi di sini saya berbicara sebagai ya saya datang ke tempat beliau yang sebenarnya dia mau mengungkap ini sejak awal, tapi karena susahnya akses dan lain-lain, akhirnya temannya yang hubungi saya baru aja akhirnya semuanya terungkap. Nah ini kan bukan dendam pribadi terhadap LM, tapi ini adalah bentuk kamu memberikan kebenaran. Ya, Dan kamu saya tidak pernah ada dendam dengan LM. PLM, kamu kan juga pernah saya bikin ya. Saya tahu katalog harga berapa gitu. Jadi kayak saya tidak pernah ada dendam. Jadi menurut saya ini adalah kalau adanya kebenaran saya akan maju terus atau mundur. Tapi kalau misalnya ini ada kebohongan, saya akan diam tanpa bahasa. berarti supaya tidak lagi ada korban-korban dari Betul, jadi jangan pernah ada lagi perempuan-perempuan di luar sana tiba-tiba ini anaknya ini anaknya ini. Come on, be smart gitu. Jangan sampai kalian menjatuhkan seseorang apalagi ada sebuah tokoh yang dimana kita kenal namanya besar, tapi jangan kamu jatuhkan gitu. Beliau sudah jatuh namun tertimpa tangga dengan masalah yang lalu. Janganlah kamu angkat coba lagi, itu aja sih. Kak, kalau dugaan motifnya kebuang Kak, LM sendiri setelah ini semua kebongkar, apalagi kan dari pihak yang mengaku ayahnya itu sempat speak up, dan juga Pak RK melaporkan, beliau sempat bungkam nih hingga saat ini dari pihak kuasa hukumnya juga. Gimana nih melihat reaksi ke mereka, bisa dibilang tuh tidak ada komentar. Mereka nggak buka kok, mereka selalu berhubungan dengan saya karena mereka adalah apa yang menjadi kelasnya sama rata kan mereka hadapi. Jika it's not the class that just going there. Dan itu aja, saya nggak apa ya, saya rasa cukup ya. Kak kalau motifnya gara-gara uang bener nggak sih Kak? Uangnya mana? Enggak, maksudnya motifnya emang uang, pengen memeras Pak RK. Oh, Pak LM ya? Iya. Kalian kan yang bertanya. Jawabannya apa? Apa? Kemungkinan iya, dugaan. Jangan kemungkinan dugaan. Saya mau tanya karena saya sudah putar itu 2000 kali. Ayo, apa?